Hai, kembali lagi pada channel Bimbel Chief bersama Miss Fitri. Pada kali ini saya akan membahas tentang gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak vertikal ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak vertikal ke atas atau GVA dan gerak vertikal ke bawah atau GVB. Jadi gerak vertikal ke atas itu ketika terjadi pelemparan benda dari permukaan tanah ke atas atau dari bawah ke atas dengan kecepatan awal V0. Maka semakin lama kecepatannya semakin berkurang karena mengalami perlambatan sebesar G atau berlawanan arah dengan gaya gravitasi. Dan pada titik tertinggi atau titik maksimumnya benda tersebut akan terhenti sesaat. Jadi ketika benda dilakukan pelemparan ke atas, maka kecepatannya akan semakin berkurang karena mengalami perlambatan sebesar G atau minus G. Ketika bendanya sudah mencapai ketinggian maksimum atau Hmax, kecepatannya akan terhenti sesaat atau di sini kecepatan akhirnya bernilai 0 meter per second. Untuk gerak vertikal ke bawah itu terjadi pada pelemparan dari ketinggian tertentu menuju ke bawah untuk sampai ke permukaan tanah. Apabila terjadi sebuah pelemparan ke bawah dengan kecepatan awal V0, maka semakin lama benda tersebut akan bertambah kecepatannya karena percepatan G-nya itu searah dengan gaya gravitasinya yang ke bawah. Sehingga untuk pelemparan ke bawah atau vertikal ke bawah ini mengalami percepatan gravitasinya sebesar plus G. Apabila benda bergerak jatuh ke bawah tanpa kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0, maka benda mengalami gerak jatuh bebas. Untuk persamaannya yaitu vertikal ke atas, VT sama dengan V0 dikurang G kali T, minus G karena G-nya mengalami perlambatan. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2G kali H, dan H sama dengan V0 kali T minus setengah G kali T kuadrat. Jadi VT itu adalah kecepatan akhirnya, V0 kecepatan awalnya dalam satuan meter per second, T adalah waktu dalam satuan second, G adalah gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasinya nanti merupakan konstanta, nilainya sebesar 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Dan H adalah ketinggian dalam satuan meter. Untuk gerak vertikal ke bawah, persamaannya menyerupai dengan gerak vertikal ke atas, hanya saja G-nya mengalami percepatan sehingga untuk G-nya bernilai positif. Dan untuk persamaan gerak jatuh bebas itu persamaannya sama dengan gerak vertikal ke bawah, yaitu G-nya mengalami percepatan sehingga G bernilai positif, tetapi untuk gerak jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awal bendanya sebesar 0. Sebuah bola dijatuhkan dari atap gedung setinggi 30 meter di atas tanah. Tentukan kedudukan dan kelajuan bola setelah jatuh selama 1 detik. Karena bola jatuh bebas, sehingga diketahui kecepatan awalnya sebesar 0 meter per second. Jatuh dari atap gedung setinggi 30 meter di atas tanah atau besarnya ketinggian 30 meter. Yang ditanyakan besar kedudukan atau ketinggian bola setelah jatuh selama 1 detik dan kelajuan bola setelah jatuh selama 1 detik. H-aksen dan kecepatan akhir setelah jatuh selama 1 detik. Jadi untuk penyelesaiannya, untuk mengukur berapa besar ketinggian bola setelah jatuh selama 1 detik, saya tuliskan persamaan H1 sama dengan V0 kali T plus karena bolanya jatuh ke bawah dan searah dengan gravitasi. Plus ditambah 1/2 kali gravitasi kali waktu berpangkat 2. Sehingga besarnya H1 karena kecepatan awalnya bernilai 0, saya tulis 0, dikali waktunya selama 1 detik.
kali 1 ditambah setengah. Untuk gravitasi kita kalikan 10 dikali waktu. 1/2. Jadi besarnya H1, 0 ditambah, kita coret 10 bagi 2, 5. 5 dikali 1 kuadrat. Jadi H1 sama dengan 5 meter. Karena bola jatuh dari atap gedung setinggi 30 meter di atas tanah, sehingga H-aksen ketika bola jatuh selama 1 detik, itu sama dengan 30 kita kurangi 5, sama dengan 25 meter. Untuk menemukan besar kelajuan bola setelah jatuh selama 1 detik, saya gunakan persamaan besarnya kecepatan akhir sama dengan V0 ditambah G kali T. Ditambah karena bolanya jatuh ke bawah searah dengan gravitasi. Jadi V0-nya atau kecepatan awalnya 0 ditambah gravitasi 10 dikali dengan waktunya di 1 detik. Karena bolanya ini yang mau diukur adalah kelajuan bola setelah dia jatuh selama 1 detik. Jadi kita kali 1. Jadi 10 kali 1 sama dengan 10 satuan untuk kelajuan meter per second. Untuk soal berikutnya, sebuah benda dilepaskan dari menara tanpa kecepatan awal. Ternyata benda sampai di tanah dengan kecepatan 30 meter per second. Berapa besar tinggi menara? Jadi diketahui benda jatuh bebas tanpa kecepatan awal atau besar kecepatan awal sama dengan 0 meter per second. Kemudian benda sampai di tanah dengan kecepatan 30 meter per second. Atau saya tuliskan VT, kecepatan akhir sama dengan 30 meter per second. Yang ditanyakan tinggi menara atau H. Jadi saya gunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah karena benda dilepaskan dari atas ke bawah atau benda searah dengan gravitasi ditambah 2G kali H. Jadi VT kuadrat itu kecepatan akhirnya bernilai 30. Kita pangkat 2 sama dengan untuk kecepatan awal terukur 0. Pangkat 2 ditambah 2 kali gravitasi 10 kali ketinggian. Karena ketinggiannya yang kita ingin temukan. Jadi 30 kuadrat itu 900 sama dengan 0 ditambah 20 dikali H. Jadi 900 sama dengan 20 kali H. 900 per 20 sama dengan H. Atau besarnya H sama dengan 45 meter. Sebuah benda dilepas dari atas tanah tanpa kecepatan awal. Jadi diketahui kecepatan awalnya sama dengan 0 meter per second. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per second, maka berapa kecepatan akhir saat mencapai ketinggian 5 meter dari atas tanah? Atau besar VT-nya. Jadi adik-adik tinggal memasukkan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah karena benda jatuh ke bawah. Dan searah dengan gravitasi. 2 kali G kali H. Jadi masukkan nilai V0-nya, kemudian ditambahkan dengan 2 kali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya 5 meter. Setelah mendapatkan hasilnya, adik-adik boleh tuliskan jawabannya di kolom komentar. Sampai sini untuk perjumpaan kita mengenai materi gerak vertikal, atas, bawah, dan gerak jatuh bebas. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada saat les. Terima kasih.